Selamat pagi kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di pembelajaran biologi, di mana minggu lalu kita sudah masuk mengenai metabolisme dan hari ini kita akan lanjutkan. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan kembali bahwasannya metabolisme kemarin ada dua jenis, ada anabolisme, ada katabolisme ya. Kita sudah masuk yang katabolisme dulu. Jadi katabolisme itu contohnya adalah respirasi sel kan gitu. Nah, respirasi sel itu punya 4 rangkaian proses di mana itu 4 tahapannya. Yang pertama itu ada glikolisis, ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Lalu nanti kita akan bahas dekarboksilasi oksidatif, dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai siklus Krebs dan juga transport elektron. Jadi dia punya 4 tahap ya. Nah, tetapi sebelum hari ini kita masuk ke dekarboksilasi oksidatif, saya mau ingatkan kembali mengenai materi glikolisisnya supaya kita bisa gampang masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, glikolisis ini kemarin sudah kita bahas, di mana di situ rangkaiannya sangat panjang, yaitu ada 10 langkah atau 10 tahap gitu ya. Nah, dari 10 tahap itu kali ini saya akan ringkas menjadi singkat sehingga mudah kamu ingat. Nah, jadi glikolisis itu sebenarnya adalah pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom C itu diubah menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Dimana kemarin ingat kembali bahwasannya katabolisme itu adalah reaksi penguraian, berarti dia penyederhanaan. Terlihat jelas di sini yang tadinya dia punya 6 atom C itu diubah menjadi 3 atom C, berarti lebih sederhana. Nah, di sini tujuannya itu adalah penghasilan energi gitu ya, penghasilan energi. Nah, jadi di dalam proses pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat itu ada prosesnya, di mana di dalamnya itu nanti terjadi ada penggunaan yang namanya ATP. Seperti yang kita tahu, ATP ini adalah energi ya. Jadi di sini ada penggunaan energi. Energi ini nanti digunakan sehingga nanti dia akan berubah menjadi ADP. Seperti yang kemarin saya udah pernah kasih tahu sedikit, bahwasannya ATP itu energi, itu adalah adenosin trifosfat, berarti dia punya 3 atom fosfat gitu ya. Nah, ketika dia sudah digunakan, energinya itu akan berubah menjadi ADP, adenosin difosfat. Nah, ketika nanti di dalam proses ini, maka ADP ini nanti akan menangkap 1 atom P lagi. Sehingga yang tadinya difosfat menangkap 1 menjadi trifosfat kembali, berarti nanti akan dibentuk kembali energi gitu ya. Nah, ini penggunaan ATP menjadi ADP ini nanti ada 2 kali. Yang pertama nanti dia itu ada berlangsung di langkah yang pertama, di langkah 1. Tadi kan saya udah kasih tahu bahwasannya ini pengubahan glukosa menjadi asam pirufat itu kan berlangsung di dalam 10 tahap ya. Nah, jadi penggunaan ATP itu nanti ada di tahap yang pertama dan juga ada di tahap yang ketiga. Coba nanti kamu lihat lagi buku catatannya ya. Ini untuk sekedar kesimpulan. Nah, selanjutnya selain nanti dia menggunakan 2 ATP, di sini juga nanti itu kalau saya tidak salah ada di langkah yang ke-6, dia itu nanti akan menghasilkan yang namanya NADH. Di mana NADH ini nanti dihasilkan itu melalui NAD. Ini ada di langkah yang ke-6. Jadi di situ nanti NAD itu akan menangkap 1 atom hidrogen. Nah, ketika dia menangkap 1 hidrogen, maka terbentuklah NADH. Selain NADH, di sini nanti juga dia akan menghasilkan itu yang namanya ATP. Di sini dia menghasilkan 4 molekul ATP. ATP ini dihasilkan dari 4 molekul ADP. Nah, ini dihasilkan nanti 4 ATP ini di dalam 2 tahapan. Tahapan pertama itu dia di langkah yang ke-7 dia menghasilkan 2 ATP, lalu nanti di langkah yang terakhir ke-10 dia akan menghasilkan 2 ATP lagi. Berarti jumlah ATP yang dihasilkan ada 4. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan hasil akhir dari glikolisis itu yang paling utama hasil akhirnya kan ini. Ada 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat. Tetapi selain 2 asam pirufat, dia juga menghasilkan 2 NADH. Ini ada 2 NADH dihasilkan dari 2 NAD gitu ya. Jadi dia menghasilkan 2 NADH. Selain itu dia juga menghasilkan 4 ATP. Tapi lihat, di sini kan ini yang di atas ini adalah hasil. Tapi jangan lupakan yang di bawah ini adalah
bahannya, kan gitu. Jadi tadi kan dia gunakan 4 ATP, lalu dia hasilkan 4 ATP, lalu dia gunakan 2 ATP, berarti sisanya dia tinggal 2 ATP. Makanya di hasil akhir dia di situ menghasilkan 2 ATP, begitu. Inilah hasil akhir dari tahapan glikolisis. Nah, dari sini kita nanti akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif, DO ya. Di dekarboksilasi oksidatif, nah itu nanti yang kita proses itu adalah si 2 molekul asam pirufat ini. Sementara yang 2 NADH dan 2 ATP itu nanti disimpan. Nah, ini 2 NADH nanti bisa dibentuk ke ATP gitu ya. Karena kan glikolisis ini sebenarnya yang mau kita ambil di sini itu adalah energi. Sementara yang di sini ATP ini sudah dalam bentuk energi. NADH bisa diubah ke ATP, kan gitu. Nah, asam pirufat ini perlu proses lagi untuk bisa diubah ke dalam bentuk ATP. Nah, itulah yang akan kita bahas di dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya ini ada dekarboksilasi oksidatif. Nah, di dekarboksilasi oksidatif ini kita akan mengubah 2 molekul asam pirufat yang punya 3 atom C itu diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, tapi diingat di sini, ini sangat perlu diingat, di sini ada 2 molekul asam pirufat. Sementara di sini dekarboksilasi oksidatif itu hanya mengubah 1 asam pirufat menjadi 1 asetil koenzim A. Nah, dengan kata lain, nanti di sini akan berlangsung sebenarnya itu ada 2 kali dekarboksilasi oksidatif. Makanya nanti di hasil akhir itu nanti kita tinggal kalikan 2 hasilnya. Contoh, nanti ketika dihasilkan ada 1 molekul NADH berarti dikali 2, maka hasil akhir dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 molekul NADH, seperti itu. Nah, tapi sebelum saya lupa ya, si asam pirufat yang dihasilkan melalui proses glikolisis di sini itu dia berlangsung di sitosol. Jadi walaupun saya tadi pernah bilang bahwasannya reaksi respirasi sel atau pernapasan sel itu kan berlangsung di mitokondria, ya kan? Nah, tapi di sini untuk proses glikolisis itu masih berlangsung di sitosol. Masih ingat di mana itu sitosol? Sitosol itu adalah cairan sel. Jadi itu bagian dari sitoplasma ya. Nah, jadi glikolisis masih berlangsung di sitoplasma. Nah, proses pernafasan pertama kali yang berlangsung di mitokondria itu adalah tahapan yang DO, dekarboksilasi oksidatif. Makanya di sini saya kasih garis. Jadi asam pirufat inilah nanti yang akan ditransfer atau dikirim ke mitokondria untuk dihasilkan energi di tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Nah, mitokondria di sini lebih tepatnya itu nanti berlangsung dia di matriks mitokondria. Nah, yang mana itu matriks mitokondria? Coba dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah gambarnya si mitokondria. Ini adalah gambarnya si mitokondria. Kalau ini matriksnya saya perbesar kira-kira nanti bentuknya dia ada 2 lapis seperti ini. Nah, di antara 2 lapis ini di sini nanti dia akan punya yang namanya protein transport. Jadi asam pirufat yang dihasilkan di sitosol, si asam pirufatnya itu nanti dia akan masuk, asam pirufat itu nanti akan masuk ke mitokondria itu melalui si protein transport. Nah, setelah dia sampai di mitokondria, maka nanti dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Itulah yang kita akan bahas di dekarboksilasi oksidatif. Nah, asam pirufat itu kan tadi punya 3 atom C. Saya langsung buat di sini gugusnya. Gugus kimianya itu ada 3 atom C. Ini yang pertama, atom yang pertama, atom yang kedua, ini atom yang ketiga gitu ya. Nah, jadi yang pertama kali terjadi di dalam proses dekarboksilasi oksidatif itu nanti adalah pelepasan yang namanya CO2. Nah, karena inilah makanya dekarboksilasi oksidatif ini sebenarnya itu artinya adalah suatu reaksi kimia. Reaksi kimia itu yang nanti dia bisa menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya
reaksi kimia yang menyebabkan hilangnya gugus karboksil, gugus karboksil dan lepasnya atau melepaskan yang namanya CO2. Nah, di sini ada kata-kata gugus karboksil. Gugus karboksil itu yang mana? Inilah dia si gugus kimia. Jadi dikatakan di situ hilang gugus karboksil dan melepaskan CO2. Gugus karboksil yang hilang itu adalah satu atom C dan juga satu atom C dan juga 2 atom O. Makanya dia itu nanti hilang dalam bentuk CO2. Makanya dia melepaskan karbon dioksida. Gitu. Inilah reaksi pertama kali yang berlangsung di dalam dekarboksilasi oksidatif. Nah, selain itu, nanti dia di sini akan mengikat. Dia akan mengikat yang namanya koenzim. Dia akan mengikat yang namanya koenzim A. Makanya di sini dia disebut asetil koenzim A karena dia mengikat koenzim A gitu ya. Nah, lihat dulu di sini. Tadi kan dia sudah dilepaskan gugusnya 1C sama 2O ya kan, tinggallah 2C. Makanya di sini sisanya di asetil koenzim A itu sisanya ada tinggal 2 atom C-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Inilah yang disebut tadi katabolisme ya, penyederhanaan. Di sini ada 3 atom C, di sini sisanya tinggal 2 atom C gitu. Nah, di sini 2 atom C, di sini dia nanti akan mengikat yang namanya koenzim A. Koenzim A itu disingkat dengan CoA di sini ya. Nah, koenzim A ini yang diikat itu dia yang mengandung yang namanya sulfur. Ini ada sulfur. Mengandung sulfur, makanya di sini ada S gitu ya. Nah, jadi di sini diikatlah dia koenzim A, makanya dihasilkan asetil koenzim A gitu ya. Nah, selain itu ini tadi reaksi yang kedua. Reaksi pertama tadi pelepasan CO2, reaksi yang kedua dia mengikat koenzim A. Lalu reaksi yang ketiga, dia di sini ada penghasilan yang namanya NADH. Penghasilan NADH ini itu berasal dari NAD positif. Nah, jadi karena di sini ada NAD positif, maka di sini nanti terjadi reaksi yang disebut dengan reduksi. Reduksi itu kalau di kimia itu adalah reaksi pengikatan elektron. Nah, jadi di sini NAD mengikat 1 elektron, maka dihasilkanlah dia NADH ditambah H positif. Jadi di sini dia nggak cuma di glikolisis dia menghasilkan NADH, tetapi di dekarboksilasi oksidatif juga dia menghasilkan NADH. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan hasil akhirnya. Saya buat di bawah sini. Hasil akhir itu pada dekarboksilasi oksidatif, ingat di sini ada 2 asam pirufat, berarti 2 kali hasilnya dikalikan 2. Hasilnya yang pertama tadi adalah si asetil koenzim A. Hasil yang pertama itu ada 2 molekul asetil koenzim A. Saya singkat menjadi gini ya. Nah, kenapa saya buat 2? Karena tadi ada 2 asam pirufat. Selain itu dia juga menghasilkan 2 molekul NADH. Kalau yang ini kan dilepaskan ya. Namanya pun respirasi kan, dia membuang CO2. Jadi ini dibuang. Nah, demikian pembahasan kita mengenai dekarboksilasi oksidatif. Saya rasa sangat sederhana. Saya buat sesederhana mungkin supaya kamu bisa mengerti. Nah, selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai siklus Krebs dan juga transport elektron. Nah, mengenai materi ini bila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, boleh langsung dijapri ke saya. Begitu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat.